terpercaya. Proses pemberangkatan haji mulai digelar hari ini. Jemaah calon haji dijadwalkan masuk asrama haji Sudiang pukul 8 pagi. Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara meninggal usai ditikam saat tiba dari Jakarta di bandara. Bernardo Silva tinggalkan Manchester City akhir musim ini. Selamat pagi saudara, 3 informasi utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan mengisi Kompas Pagi edisi kali ini. Kita jelang informasi yang pertama, saya Hendra Bakti. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Pemberangkatan haji tahun 2026 akan dimulai hari ini. Para jemaah calon haji mulai masuk asrama haji sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Untuk kloter pertama yang masuk asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan berawal dari Kabupaten Sopeng dan Makassar. Ada total 387 jemaah calon haji yang akan masuk asrama pada pagi ini. Mereka akan jalani serangkaian pemeriksaan sebelum diterbangkan ke Tanah Suci pada Rabu dini hari nanti. Untuk kloter pertama ada 393 jemaah yang diterbangkan dengan tambahan 6 petugas haji. Pastikan kesiapan penerimaan jemaah calon haji 2026, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan gelar apel kesiapan panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar. Apel kesiapan PPIH Embarkasi Makassar berlangsung di lapangan utama asrama haji Sudiang. Dalam apel ini diikuti sekitar 138 panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Nantinya PPIH Embarkasi Makassar akan melayani 16.750 jemaah yang terbagi dalam 43 kloter Embarkasi Makassar. Kementerian Haji dan Umroh Sulsel memastikan pelayanan jemaah tahun ini sudah siap. Ini kita buktikan dengan apel siaga semua stakeholder yang tergabung dalam satu kesatuan PPIH Embarkasi Makassar siap melayani tamu-tamu Allah, dan insya Allah besok kloter 1 akan kita terima jam 08.00 dan akan diberangkatkan jam 03.20, dan kloter 2 akan kami terima jam 11.00 dan akan kami berangkatkan 07.00 ya. Kalau jumlah Embarkasi Makassar saja Pak? Jumlah Embarkasi Makassar kloternya 43 dari 8 provinsi, yaitu dari Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jemaah calon haji Embarkasi Makassar akan mulai masuk ke asrama haji Selasa 21 April 2026 pukul 8 pagi dan direncanakan berangkat ke Tanah Suci mulai Rabu 22 April pukul 3 dini hari. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melepas 626 jemaah calon haji tahun 2026. Ratusan jemaah haji asal Maros tersebut didominasi lansia. Pelepasan 626 calon jemaah haji ini berlangsung di lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelepasan ini dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maros. Dari total jumlah 626 jemaah calon haji, 75% merupakan jemaah lanjut usia. Mereka pun diminta untuk menjaga kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah jemaah haji kita saat ini berjumlah 626. Ini sebuah peningkatan yang hampir 100% banding jemaah haji di tahun lalu. Dan jemaah haji kita 626 ini ada satu kloter yang full satu pesawat 387, itu kloter 14 dan yang lainnya terbagi di beberapa kloter, sekitar 10 kloter di Kabupaten Maros.
Seluruh calon jemaah haji asal Maros ini terbagi ke dalam 14 kelompok terbang. Mereka akan mulai masuk asrama Haji Sudiang Makassar pada 30 April 2026 nanti dan dijadwalkan terbang pada 1 Mei 2026 mendatang. Ya, kesiapan pemberangkatan jemaah calon haji di Kendari, Sulawesi Tenggara telah rampung. 545 jemaah calon haji akan diberangkatkan pada pertengahan bulan Mei mendatang. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memastikan seluruh kesiapan pemberangkatan jemaah calon haji tahun ini telah rampung. Syarat administrasi mulai dari pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, termasuk pemberian vaksin meningitis dan polio juga telah dilakukan. Tak hanya itu, pengurusan visa jemaah calon haji pun telah rampung sepenuhnya. Insya Allah kloter 32 kita akan berangkatkan ke embarkasi Makassar, itu tanggal 12. Dan akan diterima oleh embarkasi pada tanggal 13 bulan Mei. Ya. Jadi tanggal 13 kita akan terima embarkasi Makassar dan diperkirakan subuh hari kita diberangkatkan menuju Jeddah untuk kloter 32. Kemudian untuk kloter 34 itu akan diterima pada tanggal 14. Ya. Dan subuh hari juga akan diberangkatkan menuju Jeddah. Itu sementara ini mudah-mudahan jadwal itu tidak berubah. Dari catatan ada 545 jemaah calon haji yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui embarkasi Makassar. Mereka akan tergabung dalam kloter 32 sebanyak 393 orang dan kloter 34 sebanyak 155 orang. Untuk kloter 32 akan diberangkatkan ke embarkasi Makassar pada 12 Mei 2026 dan kloter 34 2 hari setelahnya. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, hotel tempat menginap jemaah haji di Madinah telah dinyatakan siap menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia. Nantinya setiap kamar akan diisi 3 hingga 5 orang dengan dilengkapi kamar mandi dan fasilitas pendukung lainnya seperti kulkas dan lemari. Jurnalis Kompas TV, Jihan Novita, akan memperlihatkan pada Anda seperti apa kondisi kamar hotel yang akan ditinggali oleh jemaah calon haji Indonesia selama di Madinah. Saudara, 22 April 2026, jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan tiba di Arab Saudi. Segala kesiapan untuk menyambut jemaah haji Indonesia di Tanah Suci pun terus dimatangkan. Salah satunya adalah persiapan hotel yang menampung jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Dan kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkiraan untuk kamar hotel yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia di Madinah. Dan saya sudah bersama dengan Pak Dr. Zainal Mutakin. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan Pak, ini nanti bagaimana hotelnya untuk berapa jemaah dalam setiap kamar dan fasilitasnya apa saja? Baik, untuk hotel jamaah masing-masing ada yang terdiri dari 3 tempat tidur atau 3 jamaah, kemudian juga ada yang 4, ada yang 5. Jadi kita siapkan pertama misalnya saat dari mulai masuk nanti ada tempat untuk mencuci piring atau juga mencuci barang-barang yang bisa dibersihkan, kemudian jamaah bisa masuk langsung kamar, dan di setiap kamarnya itu kita siapkan kamar mandi. Jadi ini seperti ini adalah kamar yang terisi atau juga berisi untuk 4 jamaah, kemudian juga ada kamar mandi di dalamnya, kemudian juga ada fasilitas TV dan juga fasilitas yang lainnya yang bisa nanti digunakan oleh jamaah. Jadi ini adalah salah satu contoh kamar yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi ya Pak ya. Betul. Ini setiap kamar memang beda-beda ya Pak ya. Ada daya tampungnya, ada 4 jemaah, ada 5, ada 3. Ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi, dan daya tampungnya seperti apa? Iya, jadi karena memang bentuk kamarnya itu memang tidak semuanya sama. Jadi ada yang memang kapasitasnya 5, ada kapasitas 3, ada kapasitas 4. Dan itu semuanya sudah kita sesuaikan, atau juga nanti jamaah per kloter, per rombongan itu menyesuaikan dengan jumlah kapasitas hotel atau kapasitas kamar.
dan kita tetap mengantisipasi agar mereka bisa nyaman sesuai dengan ukuran yang bisa ditempati oleh jamaah secara nyaman seperti itu. Kalau saya tadi lihat juga ini ada dapur, Iya. bahkan disiapkan juga ini artinya jemaah haji juga bisa masak-masak kecil gitu ya, apa di dalam kamar. Sebenarnya kan kalau untuk makanan jamaah sudah di cover semuanya, sudah disiapkan. Jadi untuk konsumsi jamaah sudah di full diberikan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya hanya untuk mencuci piring atau juga mencuci gelas sekedarnya saja mungkin bisa. Tapi kalau untuk makanan mereka semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah seperti itu. Baik, konsumsi. jadi kalau kita lihat tadi walaupun memang ada dapur tetapi nanti jemaah tidak perlu khawatir Iya, tidak karena perlu khawatir. konsumsi sudah disiapkan Betul Mbak Jihan. oleh pemerintah. Betul. Lalu juga setiap kamar ada kamar mandi Betul. gitu ya yang bisa digunakan oleh jemaah yang berada di dalam kamar tersebut. Lalu juga kita lihat ada kulkas Iya, ya Pak ya. betul. Ini juga bisa untuk menampung makanan-makanan jemaah Betul. yang memang disiapkan untuk anti basi gitu ya. Betul, Jadi bisa di dalam kulkas. Walaupun memang kapasitasnya tidak terlalu Iya. besar, tapi sangat bermanfaat untuk Iya, jemaah. untuk menyimpan barang-barang yang mungkin perlu tahan lama seperti itu ya, makanan-makanan ya. Ini juga jadi perhatian Pak, kalau di Madinah ini kan jemaah haji tidak diperkenankan untuk mencuci baju, karena memang tidak disiapkan untuk dari pihak hotel terkait dengan mesin cuci dan tempat untuk berjemur. Ini bagaimana Pak imbauannya untuk jemaah haji Indonesia? Iya, Madinah ini rata-rata hampir mayoritas adalah hotel bintang 3, bintang 4 ke atas seperti itu, sehingga tidak menyiapkan fasilitas cuci. Oleh karena itu, barangkali bagi jamaah nanti kalaupun sangat mendadak untuk mencuci, tolong tetap memperhatikan larangan-larangan dari pemerintah Arab Saudi. Misalnya tidak boleh menjemur di di jendela, atau kemudian juga tidak boleh mencuci yang kemudian juga merusak fasilitas lainnya. Alangkah baiknya nanti mungkin untuk mencucinya di Mekah, karena di Madinah hanya 8-9 hari, sehingga kemudian juga jamaah bisa lebih nyaman nanti untuk mencuci dan juga menjemurnya. Karena di Madinah ini hotel yang kita siapkan standar bintang 3 sampai bintang 5, sehingga kemudian juga tidak diberikan fasilitas untuk mencuci, sehingga jamaah menyiapkan atau juga menggunakan pakaian yang tersedia. Bila nanti kemudian ada yang kotor, mungkin bisa dicuci di Mekah seperti itu. Ditampung dulu untuk di Mekah gitu ya, nanti Ditampung dicuci ya. dulu, betul. Kalau saya lihat boleh, ini kasurnya juga sangat nyaman ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Ini jadi jemaah dipastikan akan tidur nyenyak ya Insya selama Allah. di kamar, Insya Allah, selama insya di Allah. Madinah, dan ini nantinya juga akan ditempati dan ditinggali oleh jemaah haji Indonesia sekitar Siap. 8 hingga 9 hari. Betul, Sebelum siap. akhirnya nanti bergerak menuju ke menuju Mekah. Ini Iya. untuk gelombang pertama jemaah haji Indonesia. Betul, siap. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Zainal Sama-sama, Mutakin Mbak atas Jihan. perbincangannya. Sama-sama, Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga nanti kita bisa warahmatullahi melayani jemaah haji Indonesia dengan baik. Amin, amin ya Allah. Amin. Makasih. Ustaz Terima Ibrahim. kasih. Barakallah. Ya, dan saudara, tadi kita sudah lihat bersama itu dia fasilitas yang akan diberikan untuk jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Jadi setiap kamar memang diisi oleh 4 hingga 5 jemaah dalam setiap kamar, dan nanti juga ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti kulkas, dan setiap kamar juga tersedia kamar mandi agar jemaah tidak berebut untuk bisa membersihkan diri dan tentunya untuk beribadah dengan aman dan juga nyaman. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora atau Nuskei, tewas ditikam. Kami hadirkan informasi lengkapnya di Kompas Pagi sesaat lagi. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola liar
setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora atau Nuskei, tewas setelah ditikam di Bandara Karel Satsui Tubun, Maluku Tenggara. Suasana di area pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Satsui Tubun, Maluku Tenggara mendadak mencekam 19 April kemarin setelah Akrapinus Rumatora diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara itu seketika meninggal dunia akibat luka tikaman. Peristiwa ini terjadi di area pintu kedatangan. Saat itu korban baru tiba dari Jakarta. Tiba-tiba korban ditikam menggunakan sebilah pisau. Pasca kejadian, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku dan saat ini ditahan di Polres Maluku Tenggara. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban membawa korban ke Rumah Sakit Karel Satsui Tubun Langgur, namun pada pukul 12.00 yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Alhamdulillah 2 jam pasca kejadian, jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Evakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam sumur berlangsung dramatis. Petugas Damkarmat menggunakan tali dan tripod serta mengisi sumur dengan air untuk mengangkat sapi dari dalam sumur. Seekor sapi milik warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 7 meter di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sapi terperosok ke dalam sumur yang tertutup seng saat mencari makan di pemukiman warga. 8 personil damkar dari posko BTP dikerahkan untuk mengevakuasi sapi tersebut agar sapi tidak tenggelam. Petugas mengikat tanduk sapi dan memasang tripod serta mengangkat sapi dengan sistem vertikal. Petugas juga mengisi sumur dengan air dari mobil damkar untuk memudahkan mengangkat sapi berbobot 200 kg. Butuh waktu setengah jam hingga sapi berhasil dievakuasi untuk selanjutnya diserahkan ke pemilik. Tanya warga di sana, itu sumur kan tertutup dengan seng. Jadi itu sapi makan di situ, dia tidak tahu bahwa ada sumur, dia injak sengnya, dia jatuh ke bawah. Iya, seperti itu. Kalau dilihat kedalaman sumur sekitar berapa, Pak? Kalau kedalaman sumur, kalau yang dari air ke daratan sekitaran 2 meter lebih. Cuman katanya yang punya rumah dia itu hampir 7 meter kedalamannya. Terus bagaimana, Pak, prosesnya itu, Pak? Kebetulan pas ada laporan masuk, kami ke sana. Langkah awal yang kami gunakan itu mengikat tanduknya supaya itu sapi tidak tenggelam. Lalu setelah itu kami pasang tripod, pakai sistem vertikal untuk mengangkat sapinya. Cuman kami dibantu dengan memasukkan air dalam sumur supaya itu sapinya mudah terangkat. Warga diimbau lebih waspada terhadap lingkungan, terutama sumur, agar ditutup dengan kuat, agar tidak membahayakan hewan ternak dan manusia. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas serta proses pembelajaran dan perkembangan siswa setelah program Sekolah Rakyat berjalan lebih dari 9 bulan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Mensos meninjau fasilitas seperti ruang guru,
klinik, kamar asrama, ruang belajar, perpustakaan hingga kegiatan belajar mengajar. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran serta perkembangan siswa setelah sekolah rakyat berjalan sejak 14 Juli 2025 lalu atau sekitar 9 bulan. Dan yang lebih penting lagi adalah anak-anak ini sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan kesempatan yang ada agar mereka bisa benar-benar menjadi siswa-siswa yang memiliki ilmu yang cukup, berkarakter, ya, pinter. Tapi mereka juga nanti kalau sudah lulus itu bisa meneruskan, apakah nanti meneruskan kuliah atau juga menjadi pekerja terampil. Mensos juga berharap siswa sekolah rakyat ini nantinya jadi agen perubahan di masa mendatang. Mereka pun akan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemutakhiran data penerima bantuan sosial harus dilakukan. Hal ini demi memastikan bansos tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadapi silaturahmi Kementerian Sosial dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Menurut Saifullah Yusuf, penentuan desil sebagai dasar penyaluran bantuan sosial bukan kewenangan pendamping program Keluarga Harapan, melainkan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Meski demikian, Kemensos membuka ruang bagi pendamping program Keluarga Harapan untuk mengusulkan, menyanggah, dan memperbaharui data keluarga penerima manfaat berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Untuk itu, pemutakhiran data terus dilakukan agar penerima bansos bisa lebih tepat sasaran. Inilah pedoman kita bersama. Apakah data ini sudah akurat? Belum. Maka itu perlu pemutakhiran berkelanjutan. Dalam rangka pemutakhiran ini, di samping melibatkan kementerian lembaga, kita mengajak daerah, provinsi, kabupaten, kota, lewat dinsosnya, lewat RT, RW, lewat desa, kelurahan, sehingga data kita itu benar-benar bisa mengantisipasi kondisi objektif di lapangan. Yang kita tahu data itu cepat sekali berubah, karena yang meninggal, yang lahir, ya pindah tempat, menikah, naik kelas, turun kelas. Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang sudah meninggal, kita membantu orang yang sudah naik kelas, kita membantu orang yang semestinya tidak memenuhi kriteria. Gubernur NTT Melki Lakalena bilang kebijakan work from home bagi ASN diterapkan sebagai langkah efisiensi dan penghematan konsumsi BBM. Kebijakan ini berdampak pada penghematan biaya operasional. Kebijakan bekerja dari rumah diberlakukan menyusul upaya penghematan energi dan biaya operasional. Gubernur NTT bilang meski bekerja dari rumah, evaluasi kinerja mingguan dan rencana optimalisasi pendapatan asli daerah tetap dilakukan secara daring. Kebijakan ini akan terus dievaluasi agar pelayanan publik dan roda pemerintahan tidak terganggu. Di provinsi mulai dari minggu lalu, untuk yang harus masuk para pimpinan OPD misalnya wajib, ataupun di unit-unit atau di OPD yang wajib masuk seperti rumah sakit dan beberapa lagi yang lain yang memang harus masuk dari Jumat tetap masuk. Sementara yang tidak masuk itu diminta tetap di rumah, dan paginya itu dia rapat evaluasi Zoom terkait dengan kinerja mingguannya, dan sorenya itu terkait dengan urusan peningkatan optimalisasi dari PAD juga mereka langsung terkait dengan tersebut. Jadi dari Jumat itu bagi yang unit ataupun dinas terkait yang terkait dengan pelayanan langsung harus masuk, sudah diatur di situ detailnya, misalnya rumah sakit dan sebagainya, dan kepala dinas badan biro itu wajib masuk, selebihnya itu di rumah. Sop ubi Haja Hania jadi salah satu kuliner legendaris dengan resep asli di Kota Makassar. Kami hadirkan informasi menarik ini usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di Jalan Berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Hendra Bakti. Saudara, wilayah Maluku yang didominasi lautan dan ribuan pulau memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kecelakaan laut dan bencana alam. Di tengah tantangan geografis, Tim SAR Ambon hadir memberikan layanan penyelamatan siaga 24 jam. Di tengah kondisi geografis Maluku yang didominasi laut luas dan wilayah terpencil, Tim SAR Ambon menjadi garda terdepan dalam setiap misi kemanusiaan. Mereka siaga 24 jam tanpa mengenal waktu. Siang dan malam, personil SAR selalu siap bergerak cepat saat menerima laporan darurat. Mulai dari kecelakaan kapal, nelayan hilang, hingga evakuasi korban bencana. Dalam setiap misi, mereka menghadapi berbagai resiko. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan akses yang sulit menjadi tantangan yang harus mereka taklukkan. Tim SAR Ambon menggunakan berbagai peralatan, mulai dari kapal SAR, perahu karet, hingga perangkat navigasi dan komunikasi. Dengan dukungan ini, proses pencarian dan penyelamatan menjadi lebih cepat dan efektif. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Basarnas, melaksanakan tugas siaga 24 jam. Apabila sewaktu-waktu ada informasi terkait dengan kecelakaan, informasi dari masyarakat untuk memberikan bantuan SAR, Basarnas Ambon langsung merespon dengan menerima laporan tersebut dan menggerakkan personil dan peralatan menuju ke lokasi kejadian. Mereka juga memperkuat koordinasi lintas instansi. Tim SAR bekerja sama dengan TNI Polri dan masyarakat setempat dalam setiap operasi di lapangan. Di balik setiap misi penyelamatan, ada dedikasi dan pengorbanan besar. Tim SAR Ambon terus membuktikan bahwa kemanusiaan selalu menjadi prioritas utama. Immanuel Alfred, Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demi menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga, Bulog membuka mitra di pasar tradisional. Mitra akan sediakan beras hingga minyak goreng dengan harga terjangkau. Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat membuka Rumah Pangan Kita atau RPK di pasar tradisional Pebaing-Baing, Makassar. RPK merupakan mitra Bulog yang bertujuan menyediakan berbagai produk seperti beras, SPHP, hingga minyak kita. Di tempat ini, produk dijual sesuai aturan yang ditetapkan Bulog, termasuk mengikuti harga eceran tertinggi. Nah, kita sekarang di Pasar Baing-Baing itu sudah bekerja sama dengan mitra kita atau RPK yang akan menyalurkan penjualan untuk minyak, beras, SPHP atau produk dari Perum Bulog. Nah, untuk sekarang memang isu yang beredar sekarang itu yang baru hangat memang harga dari minyak kita yang di pasaran itu infonya susah untuk mendapatkan. Tapi jangan masyarakat jangan khawatir. Bulog khususnya cabang Makassar
kita masih mempunyai stok untuk minyak kita sebesar 50.000 liter untuk mengintervensi harga minyak. Jadi harga minyak di cabang Makassar dari Takalar sampai Pangkep, insya Allah harga terjaga, terkendali di harga maksimal 15.700 seperti itu. Warga yang berbelanja mengaku cukup terbantu dengan adanya gerai RPK ini. Harga jual lebih murah, tak hanya membantu warga tapi juga menjaga daya beli. Dibanding yang lain lebih murah karena ini membantu sekali masyarakat. Bu, ini kita beli karena apa? harganya sudah jauh beda dari Bu, kita beli apa tadi? ini saya beli minyak. Kalau dari segi harga dengan pedagang pada umumnya? Biasanya kan kalau di luar itu beli 20.000. Kalau di sini? Iya, kalau di sini kan lebih murah dibanding di luar. Dengan Rumah Pangan Kita atau RPK Bulog berharap mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga pangan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Kebudayaan menunjuk Kota Makassar menjadi tuan rumah Konferensi Musik Indonesia pada Oktober 2026. KMI akan menjadi panggung bagi seniman dan memperkuat ekonomi kreatif serta industri musik lokal. Konferensi Musik Indonesia yang dihelat 27 hingga 30 Oktober 2026 menghadirkan berbagai event untuk mendongkrak sektor ekonomi. Konferensi Musik Indonesia menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan penguatan sektor musik di tanah air. Fokus utamanya meliputi pengembangan ekosistem musik, perlindungan hak cipta, hingga penguatan ekonomi budaya sebagai bagian dari industri kreatif nasional. Jadi kami sudah tidak sabar mengadakan Konferensi Musik Indonesia 2026 di tanggal 27 Oktober sampai 30 Oktober dan langsung berlanjut ke Rock in Celebes. Dan insya Allah yang hadir akan ada ekosistem musik Indonesia, ada dari label, publisher, dari digital streaming platform, artist management, terus habis itu IO, promotor, dan juga booking agent dari luar negeri, dan semua datang dari Jakarta dan mungkin beberapa dari luar negeri juga. Itu juga akan mengadakan showcasing untuk musisi-musisi Makassar baru, supaya nanti mereka bisa mendapatkan, mudah-mudahan bisa mendapatkan jalur silaturahmi, baik itu sama label, publisher, artist management, atau... Dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor diharapkan menjadi titik awal penguatan posisi Makassar sebagai kota kreatif yang melahirkan talenta musik. Teman, khususnya Pak Wamen, memberikan kepercayaan kepada Makassar untuk menyelenggarakan konferensi musik Indonesia. Dan kita berharap dengan konferensi ini akan memberikan efek domino yang sangat baik terhadap seluruh komunitas dan ekosistem musik dan seni yang ada di Kota Makassar. Berharap dari Kota Makassar kita bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk memberikan ruang yang sangat besar kepada saudara-saudara kita pelaku. Selain forum diskusi dan kolaborasi, KMI 2026 juga menghadirkan program showcasing bagi musisi lokal Makassar. Program ini untuk membuka akses jejaring dan peluang yang lebih luas bagi para musisi daerah untuk berkembang di industri musik nasional hingga global. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ikan asap di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tak hanya jadi makanan yang digemari, tapi juga menyimpan asa kehidupan. Ikan asap jadi sumber pemasukan dan juga harapan bagi warga untuk bisa melanjutkan kehidupan. Di tepi Jalan Poros Bau-Bau Buton, tepatnya di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, berdiri sebuah gubuk sederhana berukuran sekitar 3 x 2 meter. Dindingnya terbuat dari seng, tampak sederhana. Namun, dari balik gubuk itu asap tebal terus mengepul, menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas. Di dalamnya, seorang pemuda tampak sibuk membolak-balik ikan di atas bara api. Panas yang menyengat
tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bekerja. Pemuda itu adalah Karim. Sudah 4 tahun terakhir menekuni usaha ikan asap tradisional yang kini menjadi sumber penghidupannya. Perjalanan usahanya tidak selalu mudah. Ia pernah mencoba menjual ikan mentah dengan cara berkeliling kampung, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Saran dari ibunya agar mencoba usaha ikan asap, ia kemudian mencoba menekuninya. Dari saran sederhana itulah, usaha ikan asap Karim mulai tumbuh. Kini dalam sehari, ia mampu mengolah 25 hingga 40 ekor ikan. Ikan asap dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per ekor. Lokasinya yang berada di tepi jalan membuat banyak pelanggan datang dari pengguna jalan yang melintas. Produksi kadang 35 ekor, paling tinggi sudah 40, kalau tidak 30 ekor. Per ekor nih tergantung dia punya keadaan juga, dia punya harga, kadang murah kadang mahal. Tapi kalau murah begini kadang 21, 15 1. 1 ekor? Iya 1 ekor. Pelanggan itu alhamdulillah orang-orang yang lewat-lewat toh. Maksudnya karena mereka juga sebagian sudah tahu saya punya tempat ikan asap di sini, tempat menjual di sini. Lalu kadang juga tidak bisa saya pergi keliling di kilo 4 dalam situ. Keuntungan ini tidak menentu juga. Paling minim 200, paling standar. Kalau 300, kalau dapat ikan mahal kadang 400 juga per hari. Di mata pelanggan, ikan asap buatan Karim memiliki cita rasa khas yang berbeda dari yang dijual di pasar. Di tengah kesederhanaan, Karim menyimpan harapan besar. Ia ingin usahanya semakin dikenal dan berkembang, sehingga semakin banyak orang yang datang membeli. Kontributor Devrianto Deke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, sop ubi Haja Hania jadi salah satu kuliner legendaris dengan resep asli di Kota Makassar. Hidangan sop ubi menjadi destinasi wisata kuliner yang sayang dilewatkan saat berkunjung ke Kota Daeng. Sop ubi berbeda dengan coto dan palu basah. Sesuai namanya, sop ubi berbahan ubi goreng yang disiram dengan kuah bening. Salah satu warung sop ubi dapat ditemui di Jalan Datu Museng, Makassar, Sulawesi Selatan. Warung ini berada di dalam lorong dan kerap disebut hidden gem atau permata yang tersembunyi. Sop ubi Haja Hania pertama buka pada tahun 1963 oleh sang ayah. Sebelum berubah nama, warung sop ubi pertama di Kota Makassar ini disebut Sop Ubi Datuk Museng. Menariknya, resep sop ubi tidak pernah berubah sejak tahun 1963. Resepnya ini dari siapa? Oh, dari bapak. Bapak memang? Iya, kita bikin sendiri, bapak sendiri. Terus adakah sekarang penambahan bahan makanan baru atau bagaimana? Tidak ada, tapi tidak ada bahan baru. Nah, ini saja yang kita pakai yang dari dulu sampai sekarang bahannya tidak berubah. Kalau secara komplit itu isinya apa-apa semua? Ubi, toge, soun, daging, telur, pakai bawang goreng, pakai busuk. Terus kalau dimakan ini enaknya pakai apa gitu? Itu terserah kita mau pakai, kita bisa pakai buras, pakai campur kacang, ya kalau mau kita enak dirasa dimakan itu kasih lengkap begitu dimakan. Sop ubi berisi ubi goreng, bihun, toge rebus, daging sapi, telur ayam, dan disiram kuah bening. Sop ubi terasa lebih nikmat dengan tambahan kacang goreng dan buras. Karena tuh sering lewat-lewat di TikTokku sop ubi hidden gem, terus kebetulan di sini tadi lewat di situ deh sop ubi hidden gem. Ternyata deh enak deh sampai habis. Apanya yang kita suka dari sop ubinya? Kuahnya, terus ada juga topping apa namanya daging. Pas. Mungkin pada saat makan ini apa-apa yang ditambahkan, apa-apa yang disuka, sambal-sambalnya atau bagaimana? Itu nih yang paling penting sambalnya, terus sambalnya juga enak. Seporsi sop ubi Haja Hania dibanderol Rp28.000. Warung ini sudah dikunjungi banyak pakar kuliner. Mulai dari penulis hingga wartawan kuliner, almarhum Bondan Winarno, serta kalangan artis.
Tak heran jika sop ubi Haji Hania menjadi destinasi wisata kuliner di kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Bernardo Silva akan tinggalkan Manchester City akhir musim ini. Simak informasinya hanya di Kompas Pagi sesaat lagi. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora atau Nuskei, tewas setelah ditikam di Bandara Karel Satsuit Tubun, Maluku Tenggara. Suasana di area pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Satsuit Tubun, Maluku Tenggara mendadak mencekam 19 April kemarin setelah Agrapinus Rumatora diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara itu seketika meninggal dunia akibat luka tikaman. Peristiwa ini terjadi di area pintu kedatangan. Saat itu korban baru tiba dari Jakarta. Tiba-tiba korban ditikam menggunakan sebilah pisau. Pasca kejadian, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku dan saat ini ditahan di Polres Maluku Tenggara. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban membawa korban ke rumah sakit Karel Satubun Langgur, namun pada pukul 12.00 yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Alhamdulillah 2 jam pasca kejadian, jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemutahiran data penerima bantuan sosial harus dilakukan. Hal ini demi memastikan bansos tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadapi silaturahmi Kementerian Sosial dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Menurut Saifullah Yusuf, penentuan desil sebagai dasar penyaluran bantuan sosial bukan kewenangan pendamping program Keluarga Harapan, melainkan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Meski demikian, Kemensos membuka ruang bagi pendamping program Keluarga Harapan untuk mengusulkan, menyanggah, dan memperbaharui data keluarga penerima manfaat berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Untuk itu, pemutahiran data terus dilakukan agar penerima bansos bisa lebih tepat sasaran. Inilah pedoman kita bersama. Apakah data ini sudah akurat? Belum. Maka itu perlu pemutakhiran berkelanjutan. Dalam rangka pemutakhiran ini, di samping melibatkan kementerian lembaga, kita mengajak daerah, provinsi, kabupaten, kota, lewat dinsosnya, lewat RT, RW, lewat desa, kelurahan, sehingga data kita itu benar-benar bisa mengantisipasi kondisi objektif di lapangan. Yang kita tahu data itu cepat sekali berubah, karena yang meninggal, yang lahir, ya pindah tempat, menikah,
naik kelas, turun kelas. Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang sudah meninggal, kita membantu orang yang sudah naik kelas, kita membantu orang yang semestinya tidak memenuhi kriteria. Pastikan kesiapan penerimaan jemaah calon haji 2026, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan gelar apel kesiapan panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar. Apel kesiapan PPIH Embarkasi Makassar berlangsung di lapangan utama Asrama Haji Sudiang. Dalam apel ini diikuti sekitar 138 panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Nantinya PPIH Embarkasi Makassar akan melayani 16.750 jemaah yang terbagi dalam 43 kloter Embarkasi Makassar. Kementerian Haji dan Umroh Sulsel memastikan pelayanan jemaah tahun ini sudah siap. Ini kita buktikan dengan apel siaga semua stakeholder yang tergabung dalam satu kesatuan PPIH Embarkasi Makassar siap melayani tamu-tamu Allah, dan insya Allah besok kloter 1 akan kita terima jam 08.00 dan akan diberangkatkan jam 03.20 dan kloter 2 akan kami terima jam 11.00 dan akan kami berangkatkan 07.00. Misalnya jumlah Embarkasi Makassar saja Pak? Jumlah Embarkasi Makassar kloternya 43 dari 8 provinsi, yaitu dari Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jemaah calon haji Embarkasi Makassar akan mulai masuk ke asrama haji Selasa 21 April 2026 pukul 8 pagi dan direncanakan berangkat ke Tanah Suci mulai Rabu 22 April pukul 3 dini hari. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Embarkasi Makassar akan memberangkatkan 16.000 lebih jemaah calon haji. Mereka berasal dari 8 provinsi di timur Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Selatan menyebut fasilitas asrama haji hingga dokumen perjalanan dari administrasi hingga visa telah rampung 100%. Saat ini petugas tengah menyusun paspor jemaah calon haji berdasarkan kelompok terbang. Bahkan paspor untuk 10 kloter telah siap dibawa ke imigrasi. Untuk musim haji tahun ini terdapat tambahan layanan baru yang akan mempermudah jemaah calon haji, yaitu pembagian kartu nusuk yang dilakukan sejak jemaah calon haji tiba di Asrama Haji Sudiang. Kartu nusuk akan dibagikan bersamaan dokumen lainnya sebelum keberangkatan. Terus dari segi layanan makarot, ya, kami sudah koordinasi juga dengan pihak bandara dan pihak Makarot Saudi untuk mereka nanti datang ke Makassar ya tanggal 19. Tapi tim awal sudah datang meninjau langsung dan sudah oke. Dan untuk serikah pembagian kartu nusuk di asrama haji, mereka juga kemarin sudah datang meninjau langsung asrama, dan insyaallah nanti mereka di tanggal 19 juga tim untuk pembagi kartu nusuk ya dari Saudi datang di sini untuk bersama kita, bersama panitia membagikan kartu nusuk ke jemaah haji. Kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan sampai jumpa.